Seneng tuh anak-anak. Iya, aku seneng kalau taraweh bisa main petasan. Alamak, petasan, Bah. Gak boleh padahal ya, gak boleh Kibo. Gak boleh ya Kak, maaf. Oke. Assalamualaikum. Kaget aku jadinya. Karena ada Kibo di sini. Oke, Orbiter. Kita sekarang orbitnya masih di bulan Ramadan. Dan kita akan bicarakan tentang gimana sih anak-anak itu baiknya untuk berpuasa. Untuk itu udah ada di sini Kak Indri sama si Kibo. Halo, Halo, Kibo. Salam dulu. Tos aja dulu. Apa kabar teman-teman? Jadi gini Kibo. Ya. Ini kan kita udah mau bulan puasa nih ya. Betul. Ya kan? Kibo puasa nggak? Mau sih lagi belajar nih. Gimana caranya Kak Indri ngajarin anak-anak tuh biar bisa dia kayak si Kibo semangat mau puasa? Iya ya, padahal Kibo ini males bangun sahur. Kamu rahasia Kak. Ya awalnya ya buat agenda activity menyenangkan ya kan Bu. Misalkan kita tuh udah nyiapin sahur makanan kesukaan Kibo, terus menjanjikan makanan bukaan yang dia suka juga. Terus ditemani selama hari-hari pertama kegiatan-kegiatan yang buat Kibo ini seneng gitu. Terus ngajak sholat bareng, kan seneng tuh anak-anak. Iya, aku seneng kalau taraweh bisa main petasan. Alamak, petasan, Bah. Gak boleh padahal ya, gak boleh Kibo. Gak boleh ya Kak, maaf. Oke, tapi kalau Kibo kan tadarusan kan? Tadarusan lah aku tuh Iqra 2. Iqra 2 ya Bu? Mantap, Iqra 2 udah bisa tadarus. Iya. Nah, ngajarin tuh gimana Kak Indri? Pertama-tama ya kita sisihkan waktu saja ya sekitar 30 menit, lalu ngajakin dia nyanyi dulu, lalu baru mulai ngajarin dia Iqra pelan-pelan sampai mana dia maunya, karena kan anak-anak tingkat konsentrasinya kan rendah ya, jadi tidak usah dipaksa tapi berulang-ulang dalam beberapa waktu di satu harian itu. Jadi nggak kosong lah hari puasa itu ya? Iya, betul kali Itu kalau bisa 30 menit aja udah 30 menit. Untuk puasa. Anak sekibo 15 sih, 15 Bang. Ya? 15 gitu-gitu. Itu pun udah lumayan lah. Udah lumayan dan 5 menit terakhir udah gini. Paling nggak bisa dia mengurangi rasa lapar hausnya. Iya, benar. Sebetulnya apa sih yang jadi masalah anak-anak kalau berpuasa? Menurut pengalaman Kak Indri nih. Tidak ada, cuman anak-anak itu banyak yang berpuasa tapi tidak tahu maknanya apa. Dia cuman taunya nggak boleh makan, nggak boleh minum, sehingga kehilangan makna ketika kumpul sama teman-temannya akan ada timbul-timbul ide jahil untuk buka puasa aja deh gitu. Kan nggak ketahuan gitu-gitu ya. Ada istilah anak-anak tuh. Apa tuh Budi. Tapi bukan baik budi. Jadi apa? Buka diam-diam. Buka diam-diam. Nih Kibo nih. Enggak. Cuma sekali. Sekali setiap hari. Setiap hari. Nah, membiasakan itu. Kak Indri kan punya anak. Punya Kibo. Inilah nih anaknya itu nih. kan biasanya bagaimana mengajarkan anak itu sabar ya. Haus sebentar lagi atau lapar sebentar lagi. Bercerita tentang perjuangan sahabat Nabi yang pada saat itu bukan bulan puasa tapi tidak ada makanan misalkan. Atau kemudian mengkaitkan dengan beberapa tempat yang memang di tempat itu justru mereka kekeringan, kekurangan makanan dan sebagainya, sehingga tumbuhlah empati anak itu untuk mengerti, ini nih puasa ini supaya kita bisa merasakan saudara-saudara kita di tempat lain. Tapi itu kalau yang ibunya ada di rumah. Benar. Ini yang masalah. Kibo bisa bantu nggak nanti? Bisa, aku akan menemani teman-teman biar kuat puasa. Seandainya orang tuanya nggak ada, apa yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak melalui apa medianya?
Alhamdulillah ya, sekarang banyak sosial media ya Bang. Kadang-kadang memang jadi pisau bermata dua ya sosial media. Tapi Kak Indri sama Kibo ini kan keliling ya ke sekolah. Artinya ada kemungkinan anak-anak itu punya platformnya Kibo. Nah, selama di bulan puasa itu biasanya kita akan buat konten-konten nih di mana Kibonya ngajakin nih, ayo tarawih, ayo tadarusan, ayo berpuasa dan melakukan kegiatan-kegiatan. Ngeri juga Kibo nih ya. Iya dong. Kribo ternyata punya ide yang cool. Kibo. Nggak pernah habis muter aja terus. Iya dong. Jadi kalau itu berarti dia harus cari konten Kibo dong. Cari konten Kibo. Oke, itu anak-anak yang tidak ada orang tuanya. Tapi kalau dia tinggal sama pembantu, orang tuanya mudah-mudahan ya orang tua yang bekerja ini adalah orang tua yang paham betul resiko meninggalkan anak sehingga mereka sudah menyiapkan amunisi ya seperti buku yang baik ya, gitu. kemudian permainan yang baik dan tentu saja gini loh Bang, anak-anak itu bukan butuh kuantitas. Sedikit pun waktu orang tua, tapi berkualitas, maka dia akan terjaga loh ketika orang tuanya bekerja gitu. Jadi lagi-lagi memang kadang-kadang kan kita dengar orang tua sering ngeluh capek loh, iya, nggak apa-apa. Mumpung anaknya masih kecil, capeknya sekarang. Daripada kita melegakan di saat ini, nanti capeknya panjang. Gitu sih, saya menyemangatinya begitu. Jadi dari kualitas itu, dia anak-anaknya nggak kayak yang pernah dibuat si Kibo itu ya tadi. Budi. Karena dia sudah tahu, kalau tidak ada bunda, ada Allah yang lebih tahu. Itu gitu. yang penting. Jadi hal yang fondamen ditanamkan tetap sama anak melalui banyak cara ya. Banyak cara. Baca buku, sederhana sekali. Kak Indri sih baca buku karena aku belum pernah bikin buku. Kak Indri udah baca buku rupanya. Berapa sekarang bukunya? Mau jalan 8 lah Bang. Lagi nulis. Banyak. Iya. Jadi banyak lah bacaan Kibo nih. Wah banyak tapi kan sebenarnya juga banyak sekali ruang-ruang yang menyediakan buku gratis ya. Ada teman-teman kita juga, perpustakaan pribadi juga tumbuh dan bersedia turun ke lapangan. Jadi seharusnya orang tua tidak kebingungan mencari itu gitu ya. Dan itu ada di sepanjang bulan Ramadan kira-kira? Ada Bang, banyak sekali kegiatan-kegiatan kalau bunda-bundanya mau nyari ya. Ada banyak kegiatan di remaja masjid, ada kegiatan di komunitas ibu dan anak, dan mereka menyediakannya gratis, banyak Bang. Karena kalau kita pikir-pikir ya, dari perintah puasa, itu banyak sekali maknanya. Dan itu kalau anak-anak nggak diajarin dari sekarang, gimana nasibnya nanti gitu. Pengalaman Kak Indri lah, selama melatih anak-anak berpuasa, hal yang paling berat di mana? Anak-anak sendiri aja dulu ya. Yang paling berat itu sebenarnya mengajarkan mereka untuk tidak terlena saat berbuka. Jadi seperti apa ya, kalau berpuasa kan ditahan nih sama ayah bundanya makan minum. Nanti kalau buka puasa balas dendam. Iya dong, kan lapar. Aduh, kalau balas dendam mana enak lagi makannya. Bener. Jadi seperti kayak kelabakan ya makannya gitu ya, tanpa berhenti dan lapar mata yang gitu-gitu. Selesai dinyicipin kenyang. Iya. Makanan mubazir. Betul. Terus habis tidur. Betul. Nggak tarawih. Betul. Nah itu pernah. Pernah Bang, ketika anak pertama ya, Kak Indri juga masih menduga-duga bagaimana ya mengajarkan konsep ini dan memang terbentuk. Ya gitu ya. Jadi bentur-bentur ini bikin bentuk ya. Gitu ya. Jadi lebih ke kita mengajarkan anak itu bagaimana caranya supaya pada akhirnya dia paham konteks puasa ini apa. Kalau dia sudah paham, maka tidak ada lagi cerita keharusan berpuasa ini dari pagi sampai maghrib menahan segala-gala, nanti abis maghrib aku mau marah-marah gitu, aku mau makan-makan gitu. Jadi pemahaman intinya ya. Kibo paham? Paham Om. Yang betul. Iya kan tiap hari dinasihati. Aduh. Capek juga. Jadi kena rebet nggak kalau Budi?
Enggak. Oh, Ya, enggak. nah, enggak boleh dimarahi memang, Bang. Ah, itu dia Nggak boleh kadang-kadang dimarahi, Bang. yang kulihat di banyak siaran TV atau apalah ya. Atau misalnya konten lah ya, maksudnya mau lucu ya, tapi nggak mendidik memang, Bang. Memang nggak boleh dimarahin. Nggak boleh, Bang. Jadi tidak boleh dimarahi anak yang budi ya. Iya, nggak tetapi boleh. dikasih paham. Ditanya dulu kenapa kamu buka, kalau memang perutnya terasa sakit misalkan, Oke. kita terima dulu alasannya. Artinya gini, banyak orang tua yang tidak mau paham bahwa perasaan anak itu real gitu. Oke. Jadi kayak, Ma, aku takut, langsung dibantah. Apa sih itu takut-takut? Orang cuman gitu doang, menyepelekan perasaan anak. Kita terima dulu perasaannya. Sakit perut, Bunda, sakit perut, Ma, gitu. Ya, oke. Tapi memang ketika berpuasa, lambung itu begini-begini. Perut ini begini-begini, dan tubuh akan berinteraksi begini-begini. Maka kamu akan merasa sakit. Makanya ada emosi yang bernama sabar. Sabar ya, gitu-gitu, Bang. Si Kimo rupanya terbiasa juga nih dengan emosi sabarnya. Sabar sedikit. Kenapa dari tadi dia ikut dengerin kita kan? Ini terus ya. Dengerin goyang-goyang. Tapi ketika anak betul-betul berbohong, tidak berpuasa, Terima dulu. terima dulu. Walaupun dia berbohong. Iya. Jadi gini, berbohong anak-anak itu kalau dia dalam konteks tidak lihai ya. Anak itu kan berbohong satu. Awal-awal berbohong itu karena takut. Oke. Yang kedua karena tidak ingin malu. Oke. Dan itu kan perasaan-perasaan mendasar bagi anak. Kalau kita sepelein artinya, Allah, kamu kan kita nyatakan gitu alasannya sebenarnya. Kita orang dewasa, kita tahu dong. Misalkan nggak usah puasa konteksnya ngompol misalkan ya kan. Allah, itu kan karena kamu nggak malas bangun gitu misalkan. Anak itu kan lalu akan menjadi lebih pintar lagi mencari alasan. Pintar lagi, pintar. Jadi kalau anak-anak kita ini masih belajar untuk berbohong, fitrah manusia itu, Bang, berbohong. Berarti kalau kita marahi, fitrah dia terganggu dan malah makin lihai berbohongnya. makin manipulatif lama-lama kan. Terima dulu. Begitu Kak? Dulu Aduh, sekarang nggak lagi. Kayaknya semua anak pernah ngalamin hal seperti itu. Kita juga kan. Kita juga. Waktu anak-anak mungkin ya. Iya. Kita apa sih yang kita lakukan? Mencuri jambu di rumah. Itu kan fitrah ya. Okay. Ingin tahunya apa yang terjadi ketika aku mengambil yang bukan hakku. Oke. Dan itu tetap harus diajarkan sepanjang. Iya. Oke. Diingatkan kan. Gitu. Terima dulu kalau dia bohong, walaupun kita tahu bohong. Kak Indri kan banyak nih bergaul dengan anak-anak. Konteksnya kita sebulan loh mengajak anak-anak tuh belajar. Nah, anak-anak umur berapa yang paling enak diajak belajar? 10 tahun ke bawah ya. 10 tahun ke bawah. Kalau konteksnya kita melihat anak-anak di Kota Medan, harus kita pahami 2024 aja deh ya. Anak-anak di Kota Medan yang usia 5-6 SD ke atas itu kan sudah terpapar gadget. Iya. Ya kan? Kalau sudah terpapar gadget, denialnya, penyangkalannya itu lebih tinggi kan. Sehingga kalau kita hanya menggunakan iming-iming neraka surga, nggak masuk akal bagi mereka. sama mereka. Nah, sebetulnya inilah poin salah satu yang ingin aku ajak Kak Indri berbagi kepada adik-adik dan ibu-ibu di rumah. Bagaimana mereka kan alasannya ngabuburit loh, rentang puasa loh gitu, segala biar gak lapar loh, biar gak haus loh, katanya pakai gadget di rumah. Ada nggak way out yang atau jalan keluar? Kok way out pula aku bilang? Jalan keluar yang paling efisien bagi anak-anak bahwa oh iya, aku lebih bagus tidur, atau aku lebih bagus membaca, atau aku lebih bagus menonton hal yang simple tapi berat, Bang. Jangan pakai gadget depan anaknya. Oh, kalau iya betul juga. Kalau enggak, kan yang jadi masalah kadang-kadang kayak aku sendiri ya.
Aku kadang handphone itu bagiku kerja. Anak-anak tidak mengerti. Nah itu dia, bagaimana cara mengajak anak-anak tuh ngerti bahwa gadget itu tidak segala sesuatunya loh gitu. Timetable. Jadi gini, dan artinya itu jadi berat. Misalnya gini, kita nih orang lapangan ya, kita jadi terpaksa ngomong sama teman-teman atau sama calon klien atau apa. Saya dari jam segini ke jam segini tidak available ya, tidak bisa menjawab pesan ya. Saya hanya bisa menjawab di antara jam segini dan jam segini. Artinya kita juga merelakan kesenangan kita untuk scroll itu yang kita. Dan apa ya, katakan pada anak, bunda atau ayah atau kakek atau nenek punya pekerjaan, tapi pekerjaannya dari rumah, tidak ada kantor. Inilah kantornya. Dan bunda bekerja dari jam segini sampai jam segini. Jadi nggak apa-apa ya kalau bunda jam segini tuh bunda sedang bekerja. Jam segini kita main. Nah itu berat bang. Saya aja ngalamin itu berat. Enggak, karena ya berat. Nggak tahu ya apa racun yang ada di kalau tangan yang beracun atau yang gadget yang beracun sekarang. Kalau di saya tergoda, jangan-jangan nanti ada yang mau ngundang nih gitu. Jangan-jangan ada job nih gitu. Jangan-jangan ada yang pesen boneka nih. Tergoda itu kan bang sebenarnya. Oh, Kak Indri juga jual boneka? Ini adalah home industry rumah kami bang. Jadi ini alhamdulillah udah pernah ngirim sampai ke Irian Jaya. Gitu. Oh bukan karena di ke Irian Jaya di pulang Kibo ya? Bukan ya. Saya tertarik menggunakan toko Kibo karena sering sekali anak-anak itu dibully ya dalam konteks kasih sayang. Warnanya hitam loh ini bang, berarti mendeskripsikan anak yang berkulit hitam. Kemudian rambutnya juga gitu. Jadi saya pengen nampilin bahwa anak-anak dengan warna hitam, dengan rambut yang berbeda dari teman-temannya, tapi dia bisa menjadi anak menyenangkan loh, nggak perlu kalian bully gitu. Ya. Jadi ini sendiri sebetulnya pelajaran yang baik di bulan puasa sebetulnya kan. Jadi kalau ada yang mau beli nanti bisa dong. Bisa teman-teman. Ya. Iya dong bisa, biar banyak teman Kibun. Jadi banyak lah kembaran si Kibun ya. Saya nggak izinin mereka mirip ya. Jadi kalau misalkan saya pernah buat tuh warnanya sedikit kuning yang gitu-gitu. Oh, tetap unik ya. Ya. Sama seperti anak-anak di rumah kan unik. Betul. Nah, mendidik mereka pun unik. Betul. Keunikan itu sendiri ada nggak trik Kak Indri bagaimana supaya anak-anak ngerti keunikan orang itu adalah fitrah. Betul. Jadi nggak perlu orang itu sama. Gitu. Betul. Kalau contoh tuh kalau Kak Indri ke anak sendiri aja ya bang. Kita cari positifnya anak nomor 1 dan positifnya anak nomor 2. Bukan kekurangan anak nomor 1 dibandingkan dengan kelebihan anak kedua atau kebalikannya. Jadi misalnya gini, anak kami nomor 1 itu bang, dia lebih suka kalau bergiat di mobilitas antar jemput adik gitu. Tapi yang nomor 2 itu peka sekali dengan keadaan di rumah. Dia mungkin mau angkat jemuran. Jadi saya selalu bilang, Bunda ini apalah kalau tanpa kalian. Kalian itu melengkapi titik-titik kelemahan Bunda. Dan Bunda bangga sekali karena saling melengkapi dan menyayangi. Jadi kan mereka tertrigger untuk kompak nih gitu. Bukan saing-saingan gitu bang. Mereka terbayang aku jadinya. Puasa di rumah kalian begitu lengkap dan seandainya hal itu diimplementasikan, bagaimana mengimplementasikannya kepada anak-anak yang umum bahkan anak-anak yang nggak punya saudara? Bercerita, berkisah ya, berkisah. Jadi kayak kalau saya hadir untuk anak-anak yang langsung, ya maka saya akan berusaha menjadi pengganti ibu mereka. Tapi lebih dari itu ya saya tetap berharap orang-orang tuanya maulah belajar dari manapun dan tidak meminta anaknya untuk mengerti dia. Harusnya kan orang tua tapi dia ngerti anak ya. Iya kan. Nah itu yang kuharapkan sebetulnya. Jangan ketika bangun sahur, emaknya membandingkan bangun. Kakakmu udah bangun, dia cepat bangunnya segala macam. Atau
udah capek nih masak. Gitunya Iya. ya. Ini udah capek masa kalian nggak bangun-bangun sih gitu. Bener lagi imsak negatif terus ya kalimat dikasih ya Iya. negatif terus ya. Pola komunikasi itulah yang kami para penutur itu saya dan teman-teman itu yang berusaha menularkan melalui bercerita itu Bang. Mengganti kalimat-kalimat negatif. Itu sebetulnya Fungsi kami ya Bang. yang aku ingin tahu sebetulnya bagaimana sebaiknya sebuah rumah tangga di bulan Ramadan sehingga tidak ada anaknya yang malas, tidak ada anaknya yang bahkan yang super ingin aku loh. Ya. Kita bicara soal peradaban berarti. Ya. Ibu-ibu yang hari ini hadir sebagai orang tua adalah anak-anak 20 tahun yang lalu, Bang. Yang tidak ada pendongeng, Bang, gitu. Yang tidak diajari orang tuanya untuk berlemah lembut. Orang tua kita dulu bagaimana? Kan kita hanya sedikit sekali deh orang-orang tua yang punya cara pola parenting yang baik pada zaman dulu kan. Nah, kita-kita ini juga terperbaiki sistemnya juga mungkin karena teman banyak barangkali ya Bang, perjalanan yang banyak. Nah, ini yang kita harapin membuka wawasan untuk orang tua yang mau belajar sambil meregenerasi anak-anak baru sehingga 20 tahun lagi nanti mereka jadi ibu yang lebih baik lagi. Betul juga ya. Aku masih muda sebetulnya. Iya, Bang. Jadi kalau ku ingat-ingat waktu kecilku, dongeng adalah pengantar tidur kami. Adik kakak itu memang kebetulan dulu yang mengawani makku itu gemar mendongeng. Dan hasilnya kami rasakan. Nah sekarang yang tidak merasakan seperti kami dan nggak bisa main ke sanggarnya Kak Indri, kemana lah dia akan mencari dan bagaimana dia aku pengen anakku sama kayak kakeknya atau sama kayak anak-anak yang dikawani Kak Indri. Kalau dia sudah punya pemikiran itu Bang, maka Allah akan kasih jalan itu Bang. Yang justru kami ini hadir untuk orang-orang yang tidak punya pikiran itu justru Bang. Bener Bang. Kalau dia sudah punya, karena Kak Indri juga besar dengan orang tua yang sangat ekstrim. Tapi karena kita tahu ini harus diputus nih rantai kekerasan ini gitu. Kekerasan verbal ya kita bilang ya. Maka saya mencari ruang apa yang bisa membuat saya belajar. Berarti saya ketemu dong karena saya mencari. Nah, kami hadir untuk justru orang-orang yang tidak mencari itu. Oke. Jadi Kibo ini dicari nih. Kalau aku sih dicari banyak fansnya. Ngeri ya kalau fansnya. Cucunya Om fans aku kan. Oh iya betul. Nah hal-hal seperti ini di zaman sekarang ada alternatif lain nggak? Selain mendongeng. Selain mendongeng buat anak. Komunikasi ya. Apapun ceritanya, mendongeng, baca buku, jatuhnya kalau tidak disertai dengan niat untuk berkomunikasi, nggak bisa Bang. Nggak ketemu kita nih Bang, nggak ketemu kami. Tapi memang dia ingin bonding sama anaknya kuat, dia akan menemukan caranya sendiri dengan uniknya seorang ibu, seorang madrasah ya. Dia akan menemukan cara dia untuk mendekatkan diri dengan anak. Apapun itu, tidak perlu metode mendongeng juga. Apalagi sekarang momennya di bulan puasa ya. Betul. Waktunya mepet. Susah kita bilang kalau buat ibu-ibu. Ya. Aku udah ngebayangin seorang ibu di bulan puasa itu udah terbayang sama aku, kecuali yang punya duit banyak. Tinggal call atau chat jadi gitu kan. Itu mereka nggak banyak kerja. Bahkan untuk mendongengkan anaknya bisa dipesan ke Kak Indri mungkin. Kak Indri datang dong ke rumah. Nah itu yang sebenarnya salah Bang. Mendongeng itu nggak perlu adik sini, bunda mau dongeng. Enggak. Sambil jemur baju bisa loh. Oke. Adik lihatlah mataharinya, atau pakai bahasa Medan nih. Dek, mataharinya senyum. Kok
senyum Bunda. Lihat tuh, terangnya lebih terang dari seperti biasanya. Tandanya dia sedang bergembira, Dek, karena adik berpuasa. Adik semangat ya yang puasanya. Itu udah dongeng kan, Bang? Kan nggak mungkin kan betul. mataharinya. Matahari bisa senyum. Iya, Bang. Dari di mana mulutnya? Betul, katanya. Bang. Ya, kayaknya kalau ngobrol sama Kak Indri sama si Kibo nggak cukup waktu. Seru kan, belum Anak ya? aku ganteng lagi. Aduh, sorry kali memang. Aku yang surnya ngeliat Iya. kalau dia udah mulai mangap, putih giginya. Iya kan, sikat gigi juga perlu ya supaya kalau lagi puasa mulutnya nggak bau. Nah, itu dia. Jadi orbiter kalau diteruskan nggak cukup waktu kita ngobrol sama Kak Indri. Tapi Kak Indri hari ini sudah memberi kita sedikit arah dan bantuan untuk mengajak anak-anak kita paham bagaimana mereka harus berlaku di bulan puasa. Dan bukan cuma buat anak-anak kayaknya, buat mak-maknya juga, biar mak-maknya bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak. Ternyata intinya komunikasi yang baik itu akan membangun bonding antar ibu dan anak. Kalau dongeng itu hanya tools, ya seperti Kak Indri tadi bilang. Tapi apapun ceritanya kami sudah obrolkan, tinggal kalian di rumah menentukannya. Kalau kalian penasaran mau Kibo, siapa tahu ya ulang tahun atau apa, aku nggak endorse, nggak. Tapi itulah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di orbit berikutnya. Waalaikumsalam, deh.